Baju siapa nih? Baju siapa? Baju kau? BP-nya. BP. Periksa dulu. Periksa. Itu barang kau bukan? Halo, selamat pagi saudara. Selain informasi tentang penyergapan pengedar narkoba di beberapa daerah, masih ada informasi lain. Di antaranya tentang modus pencopet di angkutan kota, serta di masa pandemi ini rupanya pencuri mulai menyasar apotek atau toko obat, seperti yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Segera kita jelang busur selengkapnya, saya Rizka Andalina. Informasi pertama, meski dalam suasana pandemi COVID-19, polisi tetap bergerak memberantas peredaran narkoba di berbagai daerah. Dari pengedar klasteri hingga kurir yang mengedarkan sabu hingga 18 kg ditangkap aparat polisi. Baju siapa nih? Baju siapa? Baju kau? BP-nya. Periksa dulu. Baju kau? Periksa. Itu barang kau bukan? Ibrahim diduga seorang pengedar narkoba yang hendak mengedarkan narkoba di perairan Sungai Musi Selasa sore dibekuk Satuan Polair Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Untuk menghilangkan barang bukti, tersangka sempat membuang bajunya yang berisi sabu ke dalam sungai. Beruntung aksi tersebut digagalkan polisi yang menangkapnya. Ibrahim adalah pengedar narkoba yang kerap menjual sabu ke sejumlah nelayan di perairan Sungai Musi Palembang. Pada saat melakukan pemeriksaan, mereka lari, tersangka ini lari. Kemudian ada upaya anggota mengejar tepian Sungai Musi. Akhirnya terjadi penangkapan gitu. Dan didapat barang bukti sebanyak 6 paket sabu. Sementara itu di Lampung Utara, polisi juga menangkap 2 pegawai honorer di Pemkab Lampung Utara karena menjual sabu. Saat penangkapan kedua tersangka oleh tim Kobra Polres Lampung Utara Selasa sore, polisi menemukan 16 bungkus sabu dari saku celana. Ada bahan lagi. Diam, itu kan jatuh. Masuk. Itu kacau itu. Iya. Ada bang. Nyari di sini. Ada. Ini bahannya ya. Ini punya siapa? Punya saya bang. Ini punya siapa? Ayo bang. Punya siapa? Saya. Diam. Dari hasil pemeriksaan polisi, salah seorang tersangka, Ilham, merupakan residivis kambuhan yang sudah 2 kali keluar masuk penjara atas kasus yang sama. Itu berapa banyak? 2 bulat sama. Berapa gram itu? 2 bang. 2 gram. Itu dipecah jadi berapa? 16 bang. 16 apa? 16 paket. Per paketnya berapa? 200. Biasanya yang jual itu untungnya berapa? 500 bang. 500.000? Iya. Uangnya untuk apa? Seharga. Sebelumnya aparat Polres Metro Tangerang Kota menciduk kurir narkoba 18 kg lebih yang akan dikirim ke wilayah Tangerang, Jakarta, dan Surabaya di salah satu hotel yang berada di Bengkulu. Penangkapan pelaku berinisial MT ini merupakan pengembangan dari penangkapan seorang kurir berinisial DO dengan barang bukti 800 gram lebih sabu. Saat dilakukan pemeriksaan, DO mengaku hendak mengirim sabu dalam jumlah besar ke wilayah Tangerang, Surabaya, dan Jakarta melalui jalur darat dari wilayah Sumatera. Dari informasi DO inilah polisi menangkap MT dengan barang bukti 18 kg sabu lebih. MT ini adalah kurir yang diperintahkan oleh seseorang untuk mengantar kepada pemesan. Setelah dibuka, isinya adalah brutonya adalah sekitar 18,78 kg.
Pada polisi, pelaku mengaku dijanjikan upah 200 juta rupiah jika berhasil melakukan pengiriman. Barang ini diambil dari jaringan internasional yang dikendalikan oleh seorang narapidana yang mendekam di salah satu lembaga pemasyarakatan. Sayangnya narapidana yang mengendalikan pengiriman narkoba ini tidak berhasil ditangkap polisi. Memang ada muncul satu nama, sekarang jadi DPO. Ya, satu nama adalah bahwa yang menyuruhnya ini salah satu napi. Ya, salah satu napi di lapas. Sekarang ini masih kami belum dapat. Ya, lapas mana ini yang belum dia bisa dapat, belum bisa disampaikan, tapi masih kami lakukan pengejaran terus. Kini polisi masih memburu pengendali narkoba dari dalam lapas yang meminta MT membawa sabu dari Sumatera ke Jakarta, Tangerang, dan Surabaya. Tim Liputan 6 melaporkan dari berbagai daerah. Seorang lelaki yang tengah mabuk berbuat onar di kampungnya sendiri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Selain memukuli istrinya yang tengah hamil 9 bulan, pelaku juga menganiaya tetangga yang melerai. Keributan antar warga terjadi di Jalan Bantang-Bantaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Keributan ini dipicu lantaran warga tidak terima dengan perbuatan Wandi yang berbuat onar di kampung sendiri. Keterangan warga, kejadian dipicu oleh pelaku yang sedang mabuk menemui istrinya dan tiba-tiba mengamuk. Pelaku mengobrak-abrik ruangan di dalam rumahnya dan memukuli istrinya yang tengah hamil 9 bulan. Pelaku juga menganiaya tetangga yang berusaha menghentikan perbuatannya. Pelaku memukuli tetangga dengan batu di bagian kepala. Sudah minum langsung masuk, pote-pote naik istrinya, napain istrinya, di kamarnya, dia mendorong sama istrinya. Kemudian keluar di telepon lagi, sudah datang dan ribut bilang, terus datang ibuku, baru bilang ibuku kenapa puan ini? Kenapa kamu ikut? Mau campur? Iya, bilang begitu. Akhirnya dia pukuli. Bilang aku itu pintu, kenapa ikut lupa pintu? Istrinya dia di sendiri. Terus yang satunya itu berapa orang tuh mereka? Oh pas yang 3 orang mereka ya, itu pelaku. Kini polisi sedang memburu pelaku. Sementara itu untuk korban penganiayaan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Andi Muhammad Sadri melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Beralih ke informasi lainnya, 3 orang tewas ketika satu rumah di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ludes terbakar. Isak tangis menggema di satu rumah di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Rumah ini merupakan rumah tetangga keluarga Antonius Beli Larantuka, tempat disemayamkannya 3 korban kebakaran termasuk Antonius Beli Larantuka. Rumah Antonius hangus terbakar Senin kemarin. Tak hanya rumah yang ludes terbakar, Antonius Beli Larantuka, sang pemilik rumah, anak dan saudarinya tewas dalam peristiwa ini. Tak ada yang tersisa, seluruh bangunan rumah hangus dilalap api. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Dugaan sementara berdasarkan keterangan saksi bahwa ada yang menyatakan selama 1 minggu ini si korban HABL sering melakukan perbaiki kontak, artinya kontak loncat. Itu yang dilihat oleh saksi sehingga dugaan sementara adalah perbaiki arus listrik ya? Ya, arus pendek. Meskipun dugaan karena korsleting listrik, Polres Flores Timur tetap akan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui penyebab kebakaran. Andrianus Pantun melaporkan dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, copet makin marak saja di angkutan umum. Modus pencopet pun beragam. Saudara, nantikan segmen khusus Buser Pagi Info Kriminal. Waspada beragam modus copet di dalam angkot sesaat lagi.